Shalom Cileni. Kita masih mau menunggu narasumbernya ya, Bu Ili untuk join sama-sama kita. Oke, shalom semuanya yang sudah join sama-sama kita. Sebentar kita menunggu narasumber kita, Ibu Ili untuk join sama-sama dengan kita. Oke, ini dia. Halo. Shalom Bu Halo, Ili. Shalom Pak Lukas, selamat malam. Senang sekali bisa ketemu di IJ Live. Kita mau ngobrol sama-sama ini. Apakah suara saya jelas, Bu Ili? Jelas Pak Lukas, apakah suara saya jelas? Jelas, jelas, jelas sekali. Oke, senang Gimana sekali kabarnya? ketemu. Baik, puji Tuhan. Gimana kabar Pak Lukas? Baik, baik. Sudah makan nih, Bu Ili? Karena Sudah, kelihatannya obrolan kita hari ini cukup berat nih ya, hari ini ya. gitu ya. Pak Iya, Lukas makanya sendiri gimana? Sudah makan Pak sudah Lukas? Oke, mempersiapkan stamina dengan baik hari ini. yes. Oke, saya mau nyapa dulu buat teman-teman, buat saudara-saudara yang baru join sama-sama kita. Ikuti Ya, perbincangan kita hari ini. Kita akan membahas sesuatu tema yang sangat menarik ya. Dan saya percaya tema yang kita sedang dan akan bahas ini adalah tema yang relevan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sudah hadir bersama dengan kita Ibu Ili. Terima kasih Bu Ili sudah mau join sama-sama kita ngobrol sama-sama. Ibu Ili ini sangat concern di area konseling ya, area konselor. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk mendengar secara langsung dari Ibu Ili. Dan saya percaya kita akan sangat diberkati. Dan sebelum Ibu Ili akan menjelaskan beberapa hal, kita mau berdoa dulu ya Bu Ili ya, supaya oke. kita minta tuntunan Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kita. Tuhan Amin, Yesus, amin. terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh IJ Live bersama-sama dengan hamba-Mu. Engkau sudah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan hamba-Mu, dan hari ini kami mau belajar dari hamba-Mu ya Tuhan, Bu Ili. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan tuntunan, Roh Kudus sendiri yang akan mengarahkan kami, arah perbincangan kami, setiap detail-detail, bukan pemikiran manusia yang akan kami bicarakan, bukan ide-ide manusia yang akan kami dengungkan, tetapi sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau, supaya kemerdekaan yang sejati, kehidupan yang penuh, kehidupan yang utuh, terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami, khususnya berkati hamba-Mu, Bu Ili ya Tuhan, sungguh-sungguh perkataan Kristus mengalir keluar dari mulut hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. amin, Oke. amin. Hari ini kita mau membahas emosi negatif dan cara mengolahnya. Oke, Ya. saya persilahkan untuk Ibu Ili untuk mulai share sesuatu buat hidup kita ya. Silakan Bu Ili. Oke, sekali lagi selamat malam semuanya dan terutama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Lukas. Saya senang banget loh diundang ngobrol-ngobrol malam hari ini, di Itu mana saya kehormatan. bisa sharing. Ya, ya. Makasih loh Pak. Dan kemudian juga selamat malam teman-teman semua yang sudah join. Kita akan sama-sama belajar dan topik yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah mengenai emosi negatif dan bagaimana kita mengelola emosi negatif. Nah, ini menarik banget ya Pak ya. Karena dalam Ya. hidup kita ini kita tidak terlepas dari berbagai emosi. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bahwa emosi itu adalah pemberian Tuhan buat kita semua. Hmm. Kalau Tuhan memberikan sesuatu, bukankah di firman Tuhan menuliskan bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu adalah baik adanya. Ya. Kemudian kita sebagai manusia, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Nah, karena kita serupa dengan gambar Allah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memiliki emosi.
Tuhan itu Ya, adalah Tuhan yang kaya akan emosi. Jadi pada saat ya, kita diciptakan sama seperti Allah Bapa kita di sorga. Jadi sebenarnya emosi itu apa sih kalau secara simpel gitu ya? Ada berbagai istilah, ada berbagai definisi, tapi kalau secara simpel emosi itu adalah respon yang muncul di hati kita karena sebuah peristiwa atau karena situasi yang kita alami atau situasi yang kita lihat, kemudian juga respon dari pola pikir kita, apa yang ada di pemikiran kita, apa yang muncul atau juga respon karena situasi yang tidak nyaman. Jadi keberadaan emosi ini adalah respon otomatis yang ada di hati kita. Jadi tanggapan. ya. Dan emosi itu secara garis besar itu ada dua paket nih Pak. Jadi ada Dua paket. emosi, betul, ada emosi positif dan ada emosi negatif. Karena Ya, emosi itu merupakan respon, jadi kalau kita mengalami peristiwa yang positif, respon di hati kita itu adalah muncul emosi-emosi positif. Seperti ya, misalnya sukacita, bahagia, senang, damai, kemudian surprise, kemudian puas, terhibur. Ini adalah emosi positif. Dan tentunya dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari bahwa ada peristiwa-peristiwa yang positif maupun peristiwa yang negatif, kita nggak bisa hindari. Nah, saat betul, betul. kita mengalami peristiwa-peristiwa negatif, disitulah juga secara otomatis as a human, karena kita punya emosi, maka muncullah respon-respon emosi negatif di dalam hati kita. Nah, karena malam hari ini kita membahas secara khusus tentang emosi negatif. Jadi kita mau melihat emosi negatif itu muncul dari mana dan seperti apa dan beberapa contoh emosi negatif. Dan seringkali yang ada di persepsi kita adalah emosi negatif itu seakan-akan itu jelek. Namanya emosi Hmm. negatif terus jelek. Udah gitu bahkan Namanya ada yang saja bilang, negatif. betul. Bahkan ada yang bilang emosi negatif itu bukan dari Tuhan. Iya, Hmm. persepsi kita seperti ada yang berpersepsi seperti itu. Tapi coba Ya, kita lihat. Tuhan itu memberikan kita satu paket emosi positif dan negatif. Bahkan Tuhan kita juga memiliki emosi negatif loh. Sebagai contoh, hmm. kalau saya baca ayat di Bilangan 32 ayat 13. Dituliskan, sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan ini marah dan murka. Lalu kita lihat juga Tuhan Yesus di Yohanes 12 ayat 13 sampai 17. Yesus marah kepada pedagang di bait suci waktu itu ya. Mereka berdagang kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan Tuhan Yesus marah. Kemudian apakah Tuhan Yesus sedih? Ya, kita lihat di Yohanes 11 ayat 32 sampai 38. Waktu Tuhan Yesus menemukan Lazarus mati, kemudian Tuhan Yesus menangis. Dan Ya, pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan Yesus merasa takut? Bukankah kita lihat di Taman Getsemani, waktu ya. menjelang kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus merasa takut bahkan sampai bilang gini, hatiku sangat sedih rasanya dan seperti mau mati. Martir. Ya, Saking ketakutannya, Tuhan Yesus mengeluarkan keringat darah. Dan itu ya. menunjukkan bahwa ada emosi-emosi ketakutan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di sini, betapa wajarnya sebagai seorang manusia kita punya emosi negatif. Bahkan tokoh Alkitab kalau kita lihat di Mazmur, Daud menyampaikan keluhannya, kemudian menyampaikan perasaannya. Kemudian juga ada Hana, waktu itu merasa sedih, Petrus yang marah, dan sebagainya. Sehingga bisa Ya, dikatakan bahwa setiap manusia, setiap kita ya Pak Lukas ya, ya. mengalami emosi negatif dari satu waktu ke waktu. Karena kita tidak bisa bahagia dan ceria setiap saat. Karena ada Betul. pengalaman-pengalaman, berbagai pengalaman juga. Belum tentu pengalaman selalu membahagiakan. Ada hal-hal yang tidak kita harapkan juga gitu ya Pak Lukas. Ini adalah realita hidup. Betul. Dan juga yang perlu kita tahu, tanpa emosi negatif, kita tidak bisa menghargai yang positif loh. Oh, itu penekanan yang bagus sekali. Tanpa Ya, emosi negatif, kita nggak bisa menghargai yang positif. betul Wow. sekali. Ya, ya. Tanpa kita tidak pernah, kalau kita tidak pernah merasa sedih dan putus asa, bagaimana kita tahu kita bahagia? Wow, ya. Bagaimana kita bisa tahu kita tenang dan mengalami ketenangan kalau kita tidak pernah mengalami kecemasan dan kemarahan? Lalu Ya, bagaimana kita tahu kita dihibur, merasakan dihibur?
kalau kita tidak pernah mengalami kesedihan. Jadi sebenarnya kita ini diciptakan kaya akan emosi. Yang terpenting adalah emosi negatif tidak selalu buruk, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola, bagaimana kita berespon, kemudian kita bisa mengidentifikasi apakah emosi itu sehat atau tidak sehat. Karena jika emosi negatif tidak dikelola dengan baik, itu yang akan berdampak pada perilaku kita, pada perkataan kita, kemudian pada tingkah laku kita. Di situ sebenarnya poin pentingnya Pak Lukas. Munculnya emosi itu tidak salah karena kita punya perasaan. Tapi bagaimana meresponinya, itu yang terpenting. Ya. Jadi emosi negatif adalah sesuatu yang alami sebenarnya ya. Semua Betul manusia, sekali. semua kita nggak bisa memungkiri bahwa emosi itu tanpa kita inginkan, bahkan tanpa kita inginkan, sebenarnya itu adalah respon yang ada di dalam diri kita untuk meresponi sebuah kejadian, sebuah Betul event. sekali. Kalau kita bicara tentang pengalaman itu kan dua sebenarnya, kejadian dan perkataan orang. Jadi emosi negatif itu muncul secara natural, bahasa yang mungkin lebih tepat adalah ketika kita itu mengalami sesuatu. Kalau kita mengalami kejadian yang positif, maka kejadian dan perkataan positif, maka emosi kita yang keluar adalah positif. Kalau kita mengalami kejadian dan perkataan yang negatif, maka tanpa kita sadar, tanpa kita duga-duga, tanpa kita mampu kendalikan, bahasa yang mungkin lebih keras ya, emosi negatif itu akan muncul. Betul sekali, betul gitu sekali, ya? Betul sekali, betul. Dan kita mau lihat dari mana emosi itu muncul nih Pak Lukas. Kalau kita mau melihat payung besarnya, emosi negatif itu terdiri dari sedih, kemudian marah, dan takut. Sedih, dari mana itu muncul? Marah, dan takut. Ya, kemarahan itu, kesedihan dulu deh ya. Kesedihan itu muncul karena ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Misalnya sesuatu yang kita kasihi, sesuatu yang kita suka, barang kita hilang. Tentunya kan kita sedih, ada yang hilang. Dan terlebih lagi orang-orang yang kita kasihi, kita kehilangan. Entah mereka pindah keluar kota, atau mungkin dipanggil Tuhan, itu kan pengalaman-pengalaman kehilangan. Jadi rasa sedih itu muncul pada saat kita mengalami kehilangan di dalam hidup kita. Kan rasanya tanda tanya, kok kalau kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, terus kita tidak punya perasaan. Nggak ada muncul perasaan apa-apa. Waktu ditanya bagaimana perasaan kamu, biasa aja. Datar gitu. Ya, as a human, kita pasti merasa kehilangan. Lalu kita juga pada saat mengalami kehilangan, kita butuh sedih, nangis, seperti Daud. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, pada saat Daud kehilangan anaknya, Daud berduka, Daud menangisi. Dan Tuhan itu memberikan air mata untuk kita mengeluarkan emosi negatif. Jadi bayangkan kalau kita bersedih lalu kita tahan, itu tanpa disadari kita mengeraskan hati kita. Jadi kita mengeraskan, pada saat kita mengeraskan hati kita jadi hati kita nggak lembut. Waktu hati kita nggak lembut, bagaimana kita bisa memahami perasaan-perasaan orang lain. Dan bagaimana kita bisa berempati kepada orang-orang yang mengalami kesedihan. Ya, kemudian juga yang kedua, tadi sedih, yang kedua adalah marah. Kenapa Tuhan marah? Tuhan marah karena ada ekspektasi yang diharapkan, tapi tidak terjadi. Tuhan memberikan perintah, aturan, lalu dilanggar. Seperti itu ya Pak Lukas. Jadi dari manakah kemarahan itu muncul? Kemarahan itu muncul pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita ekspektasikan dalam hidup ini. Apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan. Atau ada satu prinsip yang dilanggar, lalu kita marah. Atau pada saat seseorang melukai kita, sikap, perilaku, tadi perkataannya melukai kita tidak seperti yang kita harapkan, lalu kita marah. Tapi pertanyaannya adalah, di Alkitab boleh nggak sih marah? Bukankah firman Tuhan menuliskan, kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Jadi respon marahnya itu adalah otomatis, itu muncul. Tapi bagaimana kita mengelolanya dan bagaimana reaksi dan respon kita terhadap kemarahan itu, perilaku kita seperti apa, keputusan apa yang diambil, itu
yang berdampak apakah kita tuh melakukan hal-hal yang berdosa atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah emosi takut. Nah, ini takut juga Tuhan berikan untuk kita tuh waspada. Misalnya waspada terhadap ancaman. Coba bayangkan kalau misalnya kita nyebrang jalan tapi nggak punya rasa takut nih Pak Lukas, main nyebrang aja. Nah, kan bahaya banget. Justru ada rasa takut, jadi kita perlu hati-hati, kita perlu menghindar saat ada bahaya, ada ancaman. Kemudian rasa takut itu juga sehat saat kita menghadapi tantangan yang baru, misalnya mau ujian, takut gagal. Jadi kita belajar sungguh-sungguh. Ini kan sebenarnya emosi negatif ini ada sehat. Betul, betul. Tapi yang sering kali menjadi berlebihan adalah kita takut kepada apa yang ada di imajinasi kita. Jadi ya takut kepada hal-hal yang memang belum nyata, atau kita takut kepada hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang ada di pikiran kita, seperti itu. Jadi ini payung besar emosi negatif, tapi di balik rasa takut itu ada cemas, khawatir, di balik rasa sedih ada perasaan kecewa, putus pengharapan, dan sebenarnya Tuhan memberikan kita tuh kaya akan emosi. Seperti itu Pak Lukas, hanya permasalahannya bagaimana responnya. Ya, gimana? Jadi sejauh ini kita sepakat ya Bu Ili bahwa sekalipun memang namanya adalah emosi negatif, tetapi emosi negatif itu bukanlah sesuatu yang buruk. Bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti, bukan sesuatu yang harus kita hindari. Itu lebih tepatnya, bukan sesuatu yang perlu kita hindari. Cenderung orang menghindari, menekan, mengabaikan, bahkan berusaha membuang atau menyembunyikan. Karena masalahnya bukan ketika emosi negatif itu muncul, tetapi bagaimana kita mengekspresikan emosi negatif itu. Itu yang jadi permasalahan utamanya. Jadi yang jelek itu bukan emosi negatifnya, tetapi bagaimana kita terhadap emosi negatif. Betul, bagaimana kita meresponi terhadap emosi negatif tersebut, bagaimana kita mengekspresikannya, itu penting sekali. Setuju sekali Pak Lukas. Ya, karena ada pertanyaan gini, apakah emosi negatif itu menunjukkan karakter seseorang atau kepribadian seseorang? Oke, wow. Apakah emosi negatif itu menunjukkan karakter atau kepribadian seseorang? Jadi gini, berbagai macam tipe kepribadian seseorang itu tidak membuat orang itu tidak memiliki perasaan atau memiliki emosi negatif. Karena perasaan itu muncul sebagai respon terhadap sebuah kejadian atau situasi. Jadi perasaan itu nggak bisa begini loh. Kita kayak tekan tombol. Kita mau off-kan, lalu kita on-kan. Off-kan yang satu, lalu on-kan yang satu. No. Jadi munculnya perasaan itu otomatis. Tapi kepribadian itu berbicara tentang behavior kita. Bagaimana karakter juga itu berbicara tentang bagaimana kita meresponi sesuatu. Beda antara respon dengan reaktif. Reaktif itu adalah pada saat kita marah, takut, cemas, lalu kita reaktif didorong oleh emosi negatif kita. Sehingga misalnya kita menjadi blow up, marah-marahnya jadi meledak karena tidak dikelola. Nah, waktu marah-marah kita meledak, kita jadi melukai. Pada saat kita melukai, itu kan berarti relasi kita dengan orang lain jadi menjadi buruk. Kemudian juga seringkali ada kemarahan yang dipendam atau luka yang dipendam, kesedihan yang dipendam, kemudian kita berusaha mengabaikannya atau mau membuang, tapi nggak tahu cara mengelolanya, mengabaikannya dengan cara kita mengalihkan ke kegiatan yang lain, atau bahkan melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya tidak baik. Contohnya, kecanduan atau addiction. Itu adalah sebenarnya addiction. Itu adalah sebenarnya salah satu bentuk pengalihan. Pada saat kita merasa sedih, kecewa, takut, atau kita stres, kita nggak tahu bagaimana mengelolanya, kita mau menghilangkannya. Kita melakukan sesuatu, memindahkan kepada kegiatan, yes. Lalu jadi addiction, entah ada yang self-harm kah, kemudian ada addiction terhadap games kah, addiction terhadap pornografi, dan akhirnya ada addiction terhadap sesuatu yang mungkin perilaku yang nggak berkenan, gitu. Jadi, kepribadian apapun sebenarnya memiliki emosi negatif. Nah, bagaimana behaviornya? Beda antara reaktif dengan berespon. Berespon itu adalah apapun bisa terjadi di sekeliling kita, positif atau negatif. Walaupun perasaan atau emosi kita ada emosi negatif, tapi kita bisa berespon tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukankah pertumbuhan karakter itu adalah seperti itu yang Tuhan mau? Ya, betul.
Jadi sebenarnya emosi itu sekali lagi tidak menentukan apakah kita ini punya karakter yang baik atau buruk, tetapi Betul. respon kita lah yang Yes. menentukan nanti apakah kita ini mempunyai karakter yang baik atau karakter yang buruk. Begitu ya Bu Ilya? Betul, betul. Setuju banget Pak Lukas. Setuju. Ya. Dan tadi Bu Ili sempat share bahwa banyak dari kita itu karena mungkin berusaha menghindari emosi negatif itu akhirnya berusaha menekan emosi negatif itu. Betul, Apa dampaknya? betul. Entah Ya, jadi apa dampaknya emosi negatif itu kalau ditekan? oke. Nah, ini ada berbagai cara sebenarnya bagaimana jurus. Jurus ya, kalau kita bilang gampangnya jurus gitu. Jadi setiap orang itu punya jurus yang natural, yang ya kecenderungan jurus pada saat emosi negatif itu muncul. Apa yang dilakukan sebagai reaksi atau respon untuk memproses emosinya. Macam-macam jurusnya. Nah, dari manakah jurus itu? Jurus itu bisa kita dapatkan dari pola asuh orang tua. Kemudian apa yang orang tua katakan, apa yang orang tua ajarkan, bisa juga karena budaya, bisa juga karena value yang ditanamkan di mana aja, di lingkungan, di komunitas, di mana kita belajar, value yang ditanamkan, atau kita juga mencontoh dari orang-orang di sekitar kita. Dan dari kecil sampai sekarang, oke. Nah, jurusnya ini macam-macam nih Pak Lukas. Ya, ya. Tadi Pak Lukas menyebutkan satu jurus yaitu menekan. Jadi, Menekan. jadi waktu kita misalnya sedih atau kecewa atau marah atau cemas karena mungkin dari kecil orang tua kita mengajarkan jangan sedih, jangan marah, jangan kecewa. Janis. Laki-laki jangan sedih, jangan nangis. Iya. Dan itu kan sebenarnya muncul karena dibilang jangan sedih, jangan marah, jadi ditekan. Itu jurus pertama, namanya di-repress, ditekan. Oke, lalu ada lagi jurus kedua disangkal, denial. Jadi dimatikan rasanya, denial. Kamu sedih? Enggak sedih. Tapi sebenarnya itu kan muncul otomatis. Kemudian kamu marah? Enggak marah gitu ya. Denial, disangkal. Lalu ada lagi yang acting out. Jadi seperti meledak-ledak. Meledak-ledak itu misalnya karena kita menumpuk kemarahan, menumpuk kesedihan, kemudian kita menumpuk ketakutan, emosi negatif itu menumpuk, kita nggak bisa tahan, jadi kita jadi mudah sensitif, mudah marah dalam situasi tertentu, ada triggernya kita juga mudah marah. Nah ini acting out, kita menyemburkan kemarahan kepada siapa saja, yang penting kita lega. Kelihatannya lega sesaat, tapi sebenarnya itu tidak memproses, dan akhirnya melukai orang lain, seperti itu. Ada lagi yang menghindar, membentengi diri. Kemudian ada lagi jurus yang itu, mengalihkan ya, displacement, mengalihkan seperti melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk mengabaikan emosi atau perasaan kita. Jadi bentuk pengalihan. Kecanduan juga termasuk pengalihan. Betul banget, betul banget. Positif atau negatif. Seringkali kita berpikir kecanduan itu adalah kecanduan yang negatif ya Pak Lukas ya. Tapi ternyata kecanduan juga itu ada yang kelihatannya positif. Misalnya ada orang yang dia stres, dia marah, lalu dia mengalihkannya kepada pekerjaan. Kelihatannya, iya, tampak luarnya bekerja, tapi sebenarnya dia ada kemarahan atau ada kesedihan. Mungkin ada dia lagi, betul. Bisa jadi juga mungkin dari pengalaman-pengalaman luka, dia sedih, kemudian dia merasa tidak dihargai, kemudian untuk pengalihan, untuk mendapatkan penghargaan, dia melakukan overachievement atau bekerja terlalu keras untuk mendapatkan penghargaan. Jadi dia senang sekali mengejar prestasi, mengejar sesuatu. Mengejar prestasinya itu tidak salah. Do the best-nya nggak salah. Tapi melakukan sesuatu, mengejar sesuatu untuk, istilahnya untuk seperti Tensoplas ya, Hansaplast. Atau apa ya, Hansaplast untuk menyembuhkan, menutup luka. Bukan menyembuhkan, menutup luka. Itu juga salah satu yang nggak sehat ya. Dan ada lagi, seringkali karena kita menekan munculnya kesakit. Seperti asam lambung lah, vertigo, sakit. Jadi muncul, jadi muncul ke migrain, sakit kepala, dan muncul ke penyakit-penyakit tertentu karena waktu emosi yang ditekan. Oh ya, saya mau beri contoh, ini dia. Anggap saja ini tangki emosi kita, tangki hati kita. Dalam hidup ini kita mengalami berbagai pengalaman, positif ataupun negatif. Saat mengalami pengalaman negatif muncullah
emosi-emosi negatif, takut, sedih, kecewa, cemas. Dan berapa banyak dalam hidup kita, sampai usia saat ini nih Pak Lukas, kita mengalami Ya. berbagai pengalaman, lalu berapa banyak emosi negatif yang kita timbun, sehingga di hati kita banyak tumpukan emosi negatif. Kalau kita lihat di sini, semakin menumpuk, lama-lama kan jadi penuh ya. Lalu space yang Penuh, ya. kosongnya tuh tinggal sedikit. Ya, space yang kosong tinggal sedikit. Nah, space yang kosong ini adalah sebenarnya kemampuan kita untuk mengelola pengalaman hari ini dan yang akan datang. Tapi karena space-nya Hmm. udah penuh, makanya ada sedikit trigger, ada pengalaman yang mungkin sepertinya simple, mudah blow up, mudah meledak. Ya. Kenapa? Karena waktu emosi ini menumpuk, ini kan mempengaruhi kita jadi tegang, menekan kemarahan, menekan Hmm. kesedihan, itu kan kita tegang. Lalu, Ya. kalau kita sampai penuh, udah over capacity, disitulah bisa apa ya sebagai menyebabkan masalah-masalah dalam mental health. Kenapa? Kita kondisi tegang, menekan kemarahan, kemudian cemas berlebihan yang ditumpuk, kemudian Hmm. kesedihan yang ditumpuk, lalu tanpa disadari otak kita itu menghasilkan hormon-hormon yang negatif seperti hormon kortisol yang merupakan racun bagi kimiawi otak. Nah, saat kita Hmm. kimiawi otak sudah terpengaruh, kemudian udah over capacity, disitulah orang mulai depresi, mulai gangguan jiwa, bisa sampai yang gangguan jiwa ringan sampai gangguan jiwa berat. Jadi betapa pentingnya untuk tidak menumpuk atau menyembunyikan. Atau dengan Hmm. jurus-jurus tadi yang tidak sehat. Karena itu Ya. tidak menguraikan, tapi kita perlu memprosesnya, mengelolanya secara sehat. Seperti itu Pak Lukas, ini ilustrasinya. Jadi emosi negatif itu nggak boleh diabaikan ya. Jadi Betul harus sekali. dikelola dengan baik. Karena Ya, kalau kita nggak mengelolanya dengan baik, maka sebenarnya itu akan menimbulkan efek yang bukan hanya negatif, tetapi sangat fatal dalam betul. kehidupan kita. Saya suka sekali tadi ada kapasitas, ada space kosong itu adalah sebuah kapasitas untuk kita itu mampu mengolah. Karena dari awal Yes, kita bilang hidup ini mengelola realitanya kejadian adalah hari ini dan yang akan datang. Ya, hidup ini adalah sesuatu yang nggak bisa semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. Entah itu kejadian, entah itu perkataan orang lain. Kalau space-nya kita sudah nggak punya, kita nggak punya kemampuan. Jadi kita harus mengolahnya ya. Mengolah emosi negatif itu supaya bukan ditimbun tetapi tersalurkan atau terurai gitu ya bahasanya Bu Ili ya tadi ya. ter teruraikan ya, teruraikan, Uraikan. di clear up. Ya, di clear up, dibersihkan dari tangki emosi kita. Ya, dan yang terpenting adalah begini, bukankah ada firman Tuhan bilang di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, Ya. bayangkan kalau di dalam hati kita itu menumpuk sampah-sampah emosi negatif. Bahkan di firman Tuhan juga di Matius dan di Markus juga menuliskan bahwa apa yang keluar dari perkataan kita, tindakan kita, itu adalah keluar dari hati. Hmm. Sehingga inside out. Mengapa seseorang melukai orang lain, kenapa seseorang itu perkataannya negatif, kenapa orang itu dari perilakunya sering melakukan perilaku yang negatif, bisa jadi di dalam hatinya ada banyak sampah-sampah emosi negatif. Kemudian juga Ya. dampak berikutnya pada saat kita dipenuhi dengan emosi negatif, kita itu di bagian otak kita itu di prefrontal cortexnya, di bagian yang dimana kita perlu berpikir jernih dan menganalisa, bagaimana kita perlu mengambil keputusan, berespon dengan tepat. PFC ini tidak bisa bekerja dengan maksimal kalau kita memiliki tumpukan emosi negatif, tumpukan emosi yang membuat ini jadi shutdown. Oleh sebab itu, Hmm. seringkali kita tuh bingung untuk mengambil keputusan. Seringkali Hmm. juga mungkin Tuhan mau mengerjakan banyak hal yang baru di dalam hidup kita, tapi kita Iya. sulit untuk menangkap hal-hal yang baru dan sulit mengalami terobosan dalam hidup. Karena di dalam tangki emosi kita banyak sampah-sampah emosi negatif yang tidak terproses, tapi menumpuk. Ibaratnya seperti tanah. Tanah itu ibarat hati ya, yang Ya. dipenuhi dengan semak belukar dan semak duri. Jadi betapa pentingnya untuk kita memprosesnya.
cara berpikirnya akan terpengaruh kalau emosi negatif itu tidak dikelola ya. Betul, antara pikiran dan emosi itu sangat berkaitan. Pikiran, emosi, dan perilaku itu sangat berkaitan banget. Jadi masuk akal sebenarnya kalau kita melihat kalau hidup kita itu gampang negatif sama orang lain, gampang Ya, asumsi sama orang, gampang betul, merasa betul. curiga sama orang lain. Sebenarnya itu tanda ya buat hidup kita. Itu kayak alarm bahwa ternyata ada emosi negatif yang selama ini kita tidak kelola, masih Bisa, menumpuk di dalam ya. bisa. Emosi kita, luka juga, itu juga mempengaruhi bagaimana cara berpikir. Tapi satu lagi, di satu sisi, cara kita berpikir juga itu mempengaruhi emosi kita. Cara berpikir Hmm, dan emosi sangat berkaitan satu dengan yang lain, dan itu mempengaruhi perilaku kita atau perkataan kita. Itu ya, penting ya, banget. ya. Apakah bisa begini Bu Ili? Kalau kita itu menumpuk emosi negatif dan akhirnya punya jurus-jurus yang tadi ya, Ya, menekan, mengalihkan dan lain sebagainya, itu khususnya menekan. Kalau kita berusaha menekan emosi negatif sampai satu titik dalam hidup kita, apakah kita bisa yang namanya apa namanya mati rasa, tidak mampu lagi oh merasakan ya, emosi, entah itu positif, entah itu wow. negatif. Apakah bisa sampai sejauh itu kita nggak bisa Wah. merasakan apa namanya kasihnya orang lain, pujiannya orang lain? Kan ada ini orang yang Ya, begitu begitu haus akan pujian sampai-sampai dia dipuji itu keras enggak kamu nggak jujur deh. Padahal itu oke, pujian yang ya. Ya, wow. Ini bagus banget nih pertanyaannya. Apakah dengan selalu menekan itu membuat kita tuh jadi nggak memiliki atau mati rasa ya gitu ya? Mati mati rasa rasa, ya. mengenam gitu ya kebal. Ini justru ini yang perlu kita waspadai. Perlu kita waspadai karena apabila kita sering mematikan perasaan kita, entah denial, entah menekan, dan kita tidak bisa merasakan emosi kita, disitulah sangat mungkin kita menjadi mati rasa. Sangat mungkin. Contohnya, Hmm. sangat mungkin dan banyak banget gitu karena terlalu sering menekan. Mungkin saya mau jelaskan sedikit antara perasaan dengan emosi. Emosi itu Hmm. muncul, respon selalu ada. Emosi itu keberadaannya selalu ada, baik marah, sedih, kecewa, takut, cemas itu selalu ada. Tapi kalau perasaan itu adalah kita menyadari bahwa Hmm. kita memiliki emosi tertentu. Jadi kita menyadari dengan sesadar-sadarnya juga kita merasakan emosi, memiliki, mengidentifikasi dan merasakan emosi tertentu. Jadi apa yang kamu rasakan? Sedih. Apa yang kamu rasakan? Marah. Nah, seringkali seseorang tidak bisa merasakan lagi mati rasa. Waktu mati Hmm. rasa, bukan berarti keberadaan emosi itu tidak ada. Keberadaan emosi Ya. itu tetap ada, diakui atau tidak diakui tetap ada. Merasakan atau tidak tetap ada, tapi kemampuan kita merasakan itu bisa jadi sudah tumpul. Nah, waktu Sudah. kita tidak betul, waktu kita tidak bisa merasakan lagi sedih, marah, cemas karena kita menekan, itu um, ke, kemungkinan besar, saya nggak berani bilang hampir dipastikan, kemungkinan besar Hmm. di dalam hidup ini juga kita tidak bisa merasakan emosi-emosi positif seperti Ya. cinta, mengasihi, bahagia, puas. Jadi seseorang yang tidak bisa merasa sedih, kecewa, dan takut juga kemungkinan besar di dalam hidupnya tidak bisa merasa bahagia karena emosi itu satu paket. Sulit Ya. atau saya katakan tidak mungkin mematikan yang negatif, memunculkan yang positif. Jadi Ya. kalau kita ingin supaya kita cerdas emosi, pahamilah apa yang kita rasakan. Kalau kita nggak bisa memahami apa yang kita rasakan, mengenali dan menganalisa perasaan kita, pertanyaannya, bagaimana kita bisa empati dan merasakan perasaan orang lain? Bagaimana Hmm. kita bisa mengasihi orang lain, sedangkan perasaan kita Ya. sudah tumpul. Jadi betapa pentingnya untuk kita mengenali apa perasaan kita dan apa emosi kita. Dan satu lagi, bagaimana kita berespon atau mengelolanya. Ya. Semoga ini menjawab Itu ya ya. Pak Lukas ya. Wah, luar biasa sekali. Hari ini saya belajar banyak, banyak ya. Karena emosi negatif itu ternyata bukan sesuatu yang buruk, tetapi cara Ya, mengolah, memperlakukan itu. Justru mengabaikan emosi negatif
banyak hal negatif yang akan muncul dalam hidup kita. Lalu kita mau Betul masuk nih banget. Bu, eh, Mm-mm. cara mengolah emosi negatif itu. Gimana cara Cara mengolah yang mengolah. benar? Tadi cara mengolah yang salah adalah mendinai, menekan, mengalihkan, itu cara yang salah. Atau bahkan Ya. overreaktif ya, mengekspresikan Ya, dengan acting out ya, acting out dengan meledak-ledak ya. itu sesuatu yang salah. Lalu bagaimana caranya kita mengolah dengan cara yang benar supaya itu tidak menumpuk? Oke, mengelola dengan cara yang sehat ya, yang Ya, tepat ya. Ya, oke. Mungkin kalau saya mau memberikan singkatan ya, Agon. singkatan. Eh, 4A, 1E. 4A, 4 satu A, E. E ya. 1. Oke, 4A itu, A yang pertama adalah aware. Kita perlu Aware. aware, ya sadar dengan emosi dan perasaan kita. Jadi, mulailah kita, apa ya namanya ya, kalau terjadi sesuatu, ada pengalaman negatif atau pengalaman positif, kemudian atau kita mulai merasa tidak nyaman, kita mulai merefleksi, apa yang Hmm. saya rasakan? Misalnya ini contohnya ya, Pak Lukas ya. Ya, Misalnya ya. satu hari Pak Lukas berbicara dengan nada tinggi kepada saya, gitu ya. Kemudian saya nggak enak nih perasaan saya. Oke, saya udah mau membalas, gitu, mau bilang, kenapa sih ngomong sama saya nada tinggi, contohnya gitu. Itu kan langsung reaktif ya. Terus kayak Ya. gitu Pak Lukas tanya, emangnya kamu kenapa marah? Enggak, nggak marah, nggak marah. Cuma saya nggak suka aja. Enggak, tapi nggak marah gitu. Nah, ambillah waktu untuk aware. Apa yang saya rasakan? Marah, sedih, kecewa, takut, cemas, aware. Sadarilah kita tuh perasaan-perasaan, kasih nama. Get to know your emotion. Apa Hmm. perasaan saya? Aware. Oke? Okay? Setelah aware, sadar. Kalau kita juga bingung, ambil waktu. Apa yang kita Hmm. rasakan? Itu aware. Yang kedua adalah accept. Jangan denial. Jangan Ya. didinai, jangan diabaikan, kemudian juga jangan lakukan pengalian yang lain. Accept itu artinya apa? Jujur. Minimal Jujur. jujurlah kepada diri sendiri. Apa yang saya Ya. rasakan. Dan kalau kita lihat Daud itu adalah benar-benar pribadi yang sangat jujur banget di hadapan Tuhan. Apapun Ya. yang ada di perasaannya, dia tuh jujur banget. Dia marah, dia kecewa, dia merasa ditinggalkan, dia sedih. Jujurlah dan akui. Seperti saya mengakui saya marah dengan Pak Lukas. Saya Hmm. marah, saya juga sedih dengan perlakuan Pak Lukas. Jujur. Yang Hmm. kedua adalah accept, menerima dan jujur. Karena itu adalah bagian dari diri kita. Kemudian Ya. yang ketiga adalah address. Address itu adalah kita tuh memahami, understanding, memahami dan mengerti dari mana emosi itu datang. Sebagai Hmm. contoh, tadi saya sempat sharing bahwa emosi itu salah satunya adalah juga dari cara kita berpikir. Misalnya, Ya. saya marah karena kejadian A, B, dan C. Saya marah dengan Pak Lukas, karena Pak Lukas nadanya tinggi. Kemudian, Hmm. ada apa di balik marah? Saya merasa Pak Lukas tidak menghargai saya. Saya merasa Pak Lukas merendahkan saya. Saya merasa direndahkan. Ini juga perlu kita ketahui. Di balik perasaan Hmm. marah, di balik perasaan sedih, di balik perasaan takut, itu ada apa? Merasa diperlakukan seperti apa? Di-address. Ya. Dari mana ke mana? Munculnya apa? Ya, Ya. lalu juga kita address lagi, telusuri, identifikasi. Ada apa? Ada pola pikir apa yang membuat saya tuh merasa menjadi Pak Lukas merendahkan saya? Apa benar Hmm. Pak Lukas merendahkan saya? Belum tentu. Bisa jadi Pak Lukas juga lagi stres, jadi nadanya rada tinggi. Gitu. Bisa Ini jadi bukan Pak Lukas nubuatan. terlalu iya, bisa jadi Pak Lukas terlalu bersemangat, jadi nadanya tinggi. Lalu kenapa saya Hmm. merasa diserang? Jangan-jangan saya juga pernah terluka dengan orang lain dengan nada seperti itu yang menyerang saya. Jangan-jangan saya juga punya luka yang belum disembuhkan terkait dengan pengalaman yang lain juga. Di masa Nah ini lalu. kenapa? Di Ya, masa lalu ini ya. namanya. Iya, betul. Itu pengaruh juga loh. Kita tuh ada sensitif terhadap satu kejadian karena ternyata kita punya luka di masa lalu dan ada connection ya. Jadi sudah merasa Pak Lukas menyerang saya. Jadi saya sudah berasumsi juga Pak Lukas menyerang. Nah, itu juga kita perlu cek apakah ada pola pikir yang negatif yang membuat kita muncul emosi negatif. Nah, kalau Hmm. sudah,
sudah apa namanya diaddress, kita udah tahu dari mana munculnya, penyebabnya apa, lalu apa yang ada di pemikiran kita. Lalu A yang keempat adalah kita mulai action. Action itu Action. adalah kita action itu adalah kita memproses. Jadi kalau kita memang marah, sedih atau kecewa, kita datang sama Tuhan, kita akui, minimal sama Tuhan kita bawa. Bukankah di firman Tuhan Matius 11 itu menuliskan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, ini undangan yang luar biasa banget. Jadi ibaratnya kita datang sama Tuhan. Ini Tuhan itu ada tas ya, ada tas. Waktu kita datang sama Tuhan, kita bawa. Tuhan, saya marah sama Pak Lukas. Karena Pak Lukas lakukan A, B, dan C. Semuanya kita bawa. Ibaratnya kita emosi yang ada di hati kita ini, yang ini. Kita taruh di dalam tas itu, lalu sama Tuhan diambil. Kita perlu akui dan kita perlu apa ya namanya, itu namanya berproses, memproses. Makanya Mazmur Daud itu benar-benar isinya tuh memproses emosi, dan Daud tuh jujur banget dan dia ngomong sama Tuhan dan dia dekat sekali sama Tuhan karena apa adanya, kemarahan apapun. Bahkan juga seperti kitab ratapan itu adalah isi kitab yang isinya adalah grieving atau berduka. Itu pun itu adalah salah satu cara kita membawa luka itu kepada Tuhan. Itu penting banget. Lalu action berikutnya juga kita bisa mengeluarkan emosi negatif itu dengan menulis jurnal. Nah, Mazmur Daud itu kan jurnal ya. Daud juga tulis perasaan-perasaannya. Dan jurnal itu adalah salah satu terapi yang paling powerful untuk memproses emosi negatif. Dan sejak saya tahu ini, itu yang saya suka lakukan. Kalau saya marah, saya kecewa, terus saya nulis. Dan suka nulis surat sama Tuhan juga. Tuhan, saya marah, saya kecewa, dan lain sebagainya karena perilaku ini. Dan waktu menulis itu saya bisa menangis. Izinkan diri kita untuk grieving. Kalau perlu sedih, izinkan sedih. Kalau perlu marah-marah, ungkapkan kemarahan. Karena jangan disimpan. Tapi perlu diakui dan diproses. Nah, pada saat kita mengakui dan proses itu, disitulah di-clear up. Dibersihkan. Jadi sepertinya melted away. Lumer emosi negatifnya. Itu kata yang saya suka tuh. Lumer. Ya, betul. Atau kalau tidak cukup sendirian, betapa pentingnya kita punya support system atau safe person di mana kita bisa berbagi. Makanya di firman Tuhan ditulis Yakobus 5 ayat 16, saling mengaku, bercerita dan mendoakan, maka kamu akan sembuh. Dan pada saat kita bercerita, wow, ini sekali loh proses yang menyembuhkan. Dan mungkin kalau saya boleh sharing, saya mengikuti pelatihan trauma healing, bahkan sampai trauma yang terberat pun. Kalau sampai emosi negatif itu menumpuk, kapankah proses healing itu terjadi? Justru pada saat orang itu bisa menceritakan pengalaman yang melukai dan perasaan-perasaan terdalamnya apa yang dirasakan kepada seseorang yang bisa mendengarkan dengan empati. Kemudian orang yang bisa menerima perasaannya, safe person, yang tidak cepat-cepat menghakimi, tidak cepat-cepat memberi nasihat, tidak cepat-cepat memberi komentar negatif. Nah, proses bercerita itu sebenarnya adalah proses yang menyembuhkan. Jadi jangan ragu untuk kita punya support system. Baik di mana? Di komsel, di carsel, di cool, istilahnya kelompok sel ya. Pertanyaannya apakah kelompok sel kita adalah support system yang sehat, di mana kita bisa saling bercerita. Lalu action berikutnya adalah kalau ada orang atau kejadian yang perlu kita ampuni, kita perlu melepaskan pengampunan. Seringkali kita tidak memproses emosi, tapi kita bilang saya mengampuni. Nah itu justru tanda tanya, karena di hati dan di perkataan belum connect gitu. Beda. Jadi setelah memproses, kita bisa mengampuni sepenuhnya. Lalu setelah itu bagian dari action kita memaknai. Bisa memaknai setelah kita memproses emosi. Ya, dengan pengalaman yang negatif ini, makna apa yang kita dapatkan? Oke, karena Pak Lukas, misalnya, Pak Lukas terus deh. Maaf ya, Pak Lukas berespon ya, Pak Lukas. Pak Lukas, karena Pak Lukas nada tinggi, terus kayak gitu saya sedih dan jadi marah. Oh, saya baru tahu, ternyata saya masih sensitif. Dan saya belajar memproses. Dan saya dilatih untuk sabar. Saya juga baru tahu, ternyata masih ada pola pikir saya yang negatif. Jadi saya bisa memaknai, mendapat pembelajaran dari pengalaman negatif itu. Seringkali kita sulit mendapat pembelajaran, karena apa? Di sini kita nggak bisa berpikir, karena ada tumpukan emosi negatif. Jadi proses emosi, lalu memaknai. Setelah itu baru kita melakukan respon kita, what next? Apakah saya akan balas memarahi Pak Lukas? Atau saya akan
tetap berteman itu kan respon berikutnya ya. Tapi respon yang saya lakukan berikutnya itu benar-benar muncul dari hati. Dan juga itu adalah mengekspresikan. Kalau saya mau ngomong sama Pak Lukas, boleh banget. Pak Lukas, Ya. mohon maaf, kemarin Pak Lukas lakukan ini, saya merasa sedih gitu. Saya merasa tertolak, tapi saya sudah memproses hati saya. Nah, itu saya mengekspresikan. Mungkin saya pernah sedih, saya kecewa, tapi dengan cara yang asertif. Beda dengan yang provokatif, acting out. Pak Lukas nih, dasar orangnya nggak menghargai. Lalu mulailah perilaku saya. Gosip, tahu nggak tuh? Ada seorang gembala di Surabaya namanya Pak Lukas. Masa dia sombong banget? Nah, kenapa kita sering Nyatanya melakukan sangat provokasi? menjiwai ya Bu Ili ya. Kenapa kita bisa berperilaku negatif? Karena di sini ada sampah emosi, Ya, marah. ya. Bukankah emosi itu mempengaruhi perilaku? Mulailah bergosip ngomongin Pak Lukas. Nanti besok kalau ketemu Pak Lukas saya cuekin karena dia melakukan melukai saya. Ini kan contoh. Tapi kalau kita udah memproses, saya bisa berespon dengan tepat dan behavior saya, perilaku saya ke depannya saya tetap membina hubungan dengan Pak Lukas, menceritakan perasaan dengan cara yang tepat juga. Kurang lebih demikian Pak Lukas. Yang tadi ada sempat istilah asertif. Boleh nggak dijelaskan Ya. supaya beberapa pendengar ini mungkin tidak mengerti istilah psikologis ya. Asertif, apa itu asertif? Oke. Ya, jadi asertif itu adalah salah satu cara mengekspresikan emosi tapi dengan cara yang sehat. Misalnya, sebagai contoh, misalnya, oke, saya dengan suami saya ya. Sebenarnya saya ini karena suami saya sibuk, entah sibuk pelayanan dan sebagainya, saya ini merasa kesepian. Ya, saya sedih karena saya merasa kesepian. Lalu saya juga jadi mulai marah karena merasa diabaikan. Apa sih kerinduan saya, keinginan saya? Keinginan saya itu adalah sebenarnya ditemenin atau enggak jalan-jalan atau dating. Kalau provokatif, saya kan sebenarnya pengen dating sama suami saya, pengen jalan Ya, sama-sama, pengen diperhatiin lah. ya. Lalu kalau provokatif begini, kamu nih selalu aja sibuk, nggak pernah perhatiin saya, cuekin saya, pelayanan melulu, pelayanan aja. Memang pelayanan lebih penting daripada saya, itu provokatif. Tapi kalau asertif, saya bilang sama suami saya yang saya ini sedih, kecewa, dan merasa kesepian. Karena kita nggak punya waktu lagi. Sebenarnya saya kepengen punya waktu berdua sama kamu untuk ngobrol kayak kemarin, bisa pergi ke sini. Saya mau sih kita bisa dating berdua gitu. Saya merasa kesepian. Ini kan mengungkapkan perasaan saya. Saya mengungkapkan saya sepi, saya merasa sedih dan saya butuh untuk waktu berdua. Tapi saya mengungkapkannya dengan asertif. Ini beda banget. Ini cara mengekspresikan keinginan atau emosi dengan cara yang sehat, bukan provokatif. Jadi kalau provokatif ngomongnya kamu nih, kamu nggak pernah berubah, kamu selalu nyakitin, kamu nih selalu aja begitu, kamu. Kalau asertif, kita mengungkapkan dengan saya merasa, saya ingin, dan tentunya dengan nada, dengan cara, dengan waktu yang tepat. Seperti itu, ekspresi. Jadi tidak reaktif, tidak didorong oleh dikuasai. Kalau kita aware, kita tidak dikontrol oleh emosi. Perilaku kita bukan dikontrol dari emosi, tapi kita karena bisa mengelola emosi, lalu kita bisa mengelola behavior perilaku kita, dan juga apa yang kita lakukan dan bagaimana kita berespon terhadap situasi. Seperti itu, Pak Lukas. Ya, wow. Waktu kita ini hampir habis, tapi saya masih punya banyak pertanyaan, Bu Ili. Ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti semoga ada waktu kita membahasnya. Tapi tadi kita sempat bahas bahwa emosi negatif itu ada yang menumpuk di masa lalu. Ya. Apa bahwa kejadian di masa lalu kita itu masih belum beres? Apakah bisa disimpulkan ada area sensitif di dalam diri kita yang menunjukkan sebenarnya tadi Bu Ili sempat berkata bahwa perbuatan saya itu mengingatkan, men-trigger akan kejadian di masa lalu yang Bu Ili tadi sempat ilustrasikan. Oke, wow. Ini bertanya apakah tandanya, ciri-cirinya kita memiliki masa lalu yang belum dipulihkan ya, belum tuntas istilahnya gitu ya Pak Lukas ya. Ya. Jadi sebenarnya begini Pak Lukas, setiap kita ini disadari atau tidak disadari,
Suka atau nggak suka, kita ini pasti punya masa lalu yang menyakitkan dan melukai kita. Jadi keberadaan kita saat ini itu adalah dampak bagaimana kita dibesarkan, bagaimana dampak kita berelasi dengan orang-orang yang terdekat kita. Terus tidak ada di antara kita yang tidak memiliki luka di masa lalu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna, kita hidup dengan orang-orang dan di dunia yang penuh dengan dosa. Jadi misalnya seperti orang tua kita, mungkin sebenarnya orang tua kita itu ingin melakukan hal yang baik, tapi caranya nggak tahu, atau caranya salah, atau orang tua kita juga memiliki luka. Sehingga pada saat mendidik kita, membesarkan kita, kita jadi anak yang terluka. Bisa juga kita terluka karena lingkungan, tuntutan di sekolah, mungkin dari teman-teman yang bullying. Kemudian juga dari tuntutan, kompetisi, itu kan membuat stres, membuat minder, juga mungkin dari trauma dan sebagainya. Lalu akibat luka masa lalu, seringkali, misalnya gini, waktu saya, misalnya contohnya saya sering dibanding-bandingkan atau dibeda-bedakan, lalu saya merasa sebagai anak itu saya merasa tidak berharga. Oke. Kemudian, waktu saya ketemu dengan teman, atau ketemu dengan Pak Lukas lagi deh, lalu Pak Lukas mulai membandingkan, kamu nih, coba deh kamu bayangkan si ini lakukan A, ini lakukan B. Padahal Pak Lukas cuma bercerita. Teman saya si Tuti lakukan A, si Denny lakukan B. Terus saya langsung sensitif. Pak Lukas membanding-bandingkan nih. Padahal Pak Lukas enggak membanding-bandingkan. Tapi saya sensitif. Kenapa saya sensitif? Ada area sensitif karena luka masa lalu. Ini kita perlu aware. Dan seringkali karena luka masa lalu, ada pengalaman hari ini. Itu menjadi pemicu pencetus. Jadi apa-apa yang overreaction. Kemudian ada kita tuh mudah sensitif dengan perkataan tertentu. Kayaknya alangkah baiknya kita identifikasi dan telusuri apakah hubungannya dengan luka masa lalu yang belum terpenuhi atau belum dibereskan. Gitu. Ya. Dan cara mengolahnya sama ya? 4A dan 1E itu ya? Betul, mengolahnya sama. Kalau kita diingatkan Tuhan tentang pengalaman masa lalu, ya, sadari dulu pengalaman apa yang melukai. Lalu bagaimana perasaan kita saat mengalami pengalaman tersebut. Akui, jujur dengan perasaan, kemudian waktu kita merasakan sebenarnya di balik itu apa? Merasa direndahkan, merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan, lalu kita juga tahu dampaknya terhadap saya menjadi seperti saat ini tuh dari mana ke mana, dari pengalaman apa. Kemudian setelah kita mengakui, kita menyadari, kita menerima, kita udah address, kembali lagi kita perlu action. Action adalah kita bawa ke Tuhan. Kemudian kalau kita perlu grieving, kalau kita perlu menangis, silakan menangis, itu oke banget. Kemudian kita bawa emosi kita di hadapan Tuhan, kalau perlu bercerita itu silakan. Yang terpenting kalau Tuhan ingatkan ada luka, jangan lupa untuk melepaskan pengampunan. Karena kalau kita tidak melepaskan pengampunan, kita masih menyimpan luka-luka itu. Dan kita sulit untuk move on. Kemudian baru kita melakukan action perubahan di dalam diri kita. Bagaimana perilaku kita yang dipengaruhi oleh masa lalu, kita jadi juga bisa kelola action kita, kelola diri kita. Kalau ada pengalaman masa lalu yang mungkin tidak kita sadari dan kita tidak proses, itu seringkali perilaku kita tuh sulit berubah. Kita berusaha mengubah perilaku kita dari luar. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau itu adalah inside out, dari dalam. Kita dipulihkan, lalu perilaku dan perkataan kita pun akan mengikutinya. Begitu Pak Lukas. Prinsipnya sama. Wow. Jadi sebenarnya kita nggak perlu cari-cari dengan sengaja seolah-olah mencari sebuah barang yang hilang di dalam hati kita. Itu tiba-tiba Tuhan akan menunjukkan sebenarnya ada hal-hal yang belum beres di masa lalu dan waktu itu muncul, maka kita bisa mengelolanya. Ya, betul. Mengolah, memproses, mengelola, istilahnya seperti itu, ya. Dengan 4A dan 1E itu tadi. Iya, 4A, 1E. Di bagian action tuh yang penting tadi saya cermati adalah bukan hanya sekedar mengekspresikan atau mengeluarkan emosi negatif itu, tetapi kita harus sampai di titik entah itu melepaskan pengampunan atau memaknai. Jadi bukan hanya sekedar istilahnya pelampiasan, tetapi benar-benar kita merenungkan ada hal baik apa yang sebenarnya melepaskan pengampunan dan memaknai, ya. Ya. Wow.
Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ili buat waktunya. Kita punya 4 menit. Ada satu pertanyaan yang tanya seperti ini. Terkadang waktu kita jujur malah membuat orang lain itu jadi negative thinking. Bagaimana menanggulanginya? Mungkin tadi sudah Waktu dijawab kita sama Bu Ili ya. jujur, membuat orang negatif thinking ya. Mungkin cara kita mengekspresikannya itu tadi ya. Bukan provokatif tapi asertif itu tadi ya. Atau Bu Ili punya jawaban yang lain? Sorry, Pak Lukas, entah saya yang putus-putus atau Pak Lukas yang putus-putus, saya tidak bisa mendengarkan karena agak Oke. putus-putus suara Pak Lukas. Iya, kalimat terakhir saya nggak bisa dengar. Ya, maaf. Tadi Bu Ili kan sempat bahas bahwa ekspresi itu bukan provokatif tetapi asertif. Ya, Ya, betul. kita asertif sebenarnya menurut saya sih akan membuat orang lain tidak jadi negatif thinking, tapi membuat Ya, orang mengerti gitu ya. Atau Bu ya Ili punya memang itu hal yang penting dalam hidup ini. Ada hal-hal yang di luar kontrol kita, ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Bagaimana respon orang, walaupun kita sudah melakukan yang baik, respon orang itu nggak bisa kita kontrol. Tapi kita bisa mengontrol respon kita. Bagaimana ya, munculnya emosi, itu nggak bisa kita kontrol, karena itu otomatis sebagai respon terhadap sebuah kejadian. Tapi bagaimana mengelolanya, mengolahnya, dan mengekspresikannya, itu adalah tanggung jawab kita. Jadi ada bagian ya, tanggung jawab kita, ada yang tidak bisa kita kontrol. Oke. ya. Berarti orang lain itu bukan tanggung jawab kita, yang jadi tanggung jawab kita adalah respon kita. Itu ya Bu Ili ya. Betul, betul, Tinggal betul. tinggal 3 menit Bu Ili. Mungkin Bu Ili mau memberikan konklusi, kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak, hari ini saya sangat diberkati sekali. Sama-sama Eh, Pak Lukas, saya juga senang kalau, bisa sharing. Saya diberkati dengan sharing ini juga. kalau boleh malah nanti kita akan atur waktu lagi ya. Untuk kita bisa ngobrol, mungkin membahas hal yang lain. Oke, Silakan Bu Ili, ngobrol-ngobrol ya. Oke, untuk kesimpulan. oke. Oke, hal yang paling penting adalah sebenarnya semoga malam ini menjadi refleksi buat diri kita semuanya dan marilah kita hidup dengan jujur pada diri sendiri dan jujur kepada Tuhan. Manusia cenderung untuk menyembunyikan seperti Adam dan Hawa waktu berdosa dia menyembunyikan. Tapi pada saat kita jujur, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, itu membawa hal-hal yang gelap di dalam diri kita, itu membawa kepada terang dan disitulah kita dipulihkan. Semakin kita Ya, menyembunyikan, semakin kita tidak jujur, kita akan sakit dengan kebohongan-kebohongan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, jujurlah kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Kemudian juga pengampunan itu penting. Pengampunan tidak mengubah masa lalu. Itu saya suka dengan quotes ini. Tapi pengampunan itu akan mengubah masa depan kita. Sehingga wow. jangan menumpuk emosi negatif, jangan menumpuk luka. Emosi negatif wajar, tapi kita punya tanggung jawab untuk merespon dengan baik dan mengelolanya secara sehat. Demikian Pak Lukas, terima kasih dan selamat malam juga untuk semuanya yang mendengar, yang telah hadir. Semoga memberkati. Wow, terima kasih Bu Ili untuk kesempatan hari ini ngobrol. Sama-sama. Kesimpulan terakhirnya berarti kita harus jujur, terbuka, maka pemulihan itu selalu akan terjadi dalam hidup kita. Yes. Makasih buat semua, makasih buat Bu Ili. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan Tuhan Yesus Yesus berkati selalu. semuanya. Amin. God bless you. God bless you. Sampai jumpa.